No Gain No Love dilanjutkan dengan adegan seorang pria misterius berjas hitam mendekati Ji-uke dan memerasnya. Dia mengatakan Ji-uke harus bergabung dengan Kulbe Education sebagai rekrutan baru, atau dia akan memberitahu keluarga ibu kandung Ji-uke di Kanada tentang kebenaran tentang Ji-uke. Ji-uke terpaksa setuju dan keesokan paginya, Hae-yong terkejut melihatnya di antara para rekrutan baru di tempat kerja. Setelah memberikan sambutan yang marah kepada para karyawan baru, Ji-uke menarik Hae-yong ke samping agar mereka dapat berbicara. Ia mengatakan kepadanya bahwa ia dipaksa melakukan ini, tetapi ia tidak dapat mengatakan yang sebenarnya. Alih-alih menanyainya tentang keberadaannya di sana, pertanyaan pertama Hae-yong adalah mengapa dia menghilang dan mengabaikan panggilan teleponnya. Ji-uke berkata bahwa itu karena dia tidak ingin berbohong kepadanya tentang keberadaannya. Hae-yong kemudian memperingatkannya agar tidak membiarkan siapapun mengetahui bahwa dia adalah suaminya. Sementara itu, Jaeyeon sedang makan siang dengan Ha-jun. Gyu-hyun yang curiga dengan niat Jaeyeon karena mengetahui identitasnya, memata-matai mereka dan menelepon Ha-jun untuk mencari tahu tentang hubungannya dengan Ha-jun. Para karyawan baru itu kemudian ikut serta dalam pameran pendidikan kecil-kecilan, di mana para pelanggan memberikan penilaian kepada para karyawan. Hae-yong memberi Ji-uke kostum lebah dan menyuruhnya menghibur anak-anak agar ia tidak dievaluasi dan dikirim ke kantor cabang perusahaan lain. Namun, rencananya menjadi bumerang ketika ia melepas kostum itu untuk minum air. Pemandangan wajahnya yang tampan dan basah oleh keringat menarik perhatian semua ibu dan memberinya penilaian positif. Sementara semua ini terjadi, Hae-yong melihat seorang anak di dekatnya dengan memar di sekujur tubuhnya. Ia menyadari bahwa anak itu dianiaya dan mengambil foto, tetapi ayah anak laki-laki itu datang. Ia mencoba untuk merebut ponsel Hae-yong dan melihat ini, Ji-uke berlari menghampiri dan menyerangnya sendiri. Ketiganya berakhir di kantor polisi tempat pengacara perusahaan Kulbe, Kang Bitna, muncul dan membantu mereka. Ketika Hae-yong bertanya bagaimana ia tahu mereka ada di sana, ia menjawab dengan agak samar. Hae-yong kemudian meyakinkannya untuk mencoba dan menuntut ayahnya atas kekerasan juga. Kemudian, kita melihat Bitna berbicara di telepon dan percakapannya mengisyaratkan bahwa ia sebenarnya ada di sana untuk melindungi Ji-uke, bukan Hae-yong. Hae-yong dan Ji-uke duduk di halte bus dan saling mengobati luka akibat perkelahian. Hae-yong berkata bahwa berada di sekitar anak-anak asuh memberinya kemampuan untuk mengenali tanda-tanda kekerasan. Pria misterius dari sebelumnya melaju ke arah Ji-uke begitu Hae-yong pergi. Dia membawa Ji-uke ke apartemen penthouse mewah dan bahkan memberinya kartu kredit dan kunci mobil. Berdasarkan firasat, Ji-uke bertanya kepada pria itu apakah dia ayah kandungnya. Pria itu dengan lucu mengatakan bahwa dia sudah mandul selama bertahun-tahun. Di tempat lain, Yoon Tae-hyung memberitahu Hui Seong bahwa dia ingin menikah. Hae-yong pulang dan menceritakan semuanya kepada saudara perempuannya. Hui Seong menyatakan bahwa ia tahu pernikahan itu adalah ide yang buruk. Kemudian, ia dan Hae-yong duduk di atap dan membahas bagaimana Hui Seong tidak ingin menikahi Tae-hyung. Ia juga membawa hadiah pernikahan Tae-hyung untuk Hae-yong, potret pernikahan besar dirinya dan Ji-uke. Hae-yong dengan marah menyembunyikannya di loteng. Ketika ia pergi, kita melihat foto lama ibunya dan Ji-uke bersama tergeletak di antara kotak-kotak. Di rumah tangga Bok, keadaan makin dingin saat Bok Gi-ho meminta Gyu-hyun menandatangani kontrak baru yang menyatakan bahwa ia akan kehilangan jabatannya jika ia melakukan sesuatu yang merusak reputasi perusahaan. Jong-a kemudian membalas bahwa Gi-ho harus menandatangani surat pernyataan yang menyatakan bahwa ia akan mengundurkan diri jika ia merusak reputasi perusahaan. Di kantor, Hae-yong diperkenalkan kepada anggota tim barunya, seorang pria bernama Park Gi-won dan, tentu saja, Ji-uke. Para anggota tim meyakinkan Hae-yong untuk pergi makan malam bersama tim malam itu. Jaeyeon pergi ke kantor polisi untuk menangani kasusnya, dan akhirnya bertemu dengan Gyu-hyun di luar. Jaeyeon melemparkan surat permintaan maafnya ke wajah Gyu-hyun, menegurnya karena mengirim ancaman pembunuhan, dan pergi begitu saja. Namun, Gyu-hyun hampir tertabrak truk saat mengambil kertas-kertas itu dan melihat kejadian itu membuat Jaeyeon menjerit dan pingsan. Gyu-hyun menggendongnya dan membawanya ke rumah sakit. Hae-yong dan timnya pergi makan malam bersama tim. Hae-yong minum banyak karena dia masih kesal dengan kehadiran Ji-uke. Dia kemudian mengatakan kepadanya bahwa jika orang-orang mengetahui identitasnya, dia akan berubah dari seorang pemimpin tim menjadi istri seseorang. Dia akan disalahkan atas semua kesalahannya.
Dalam perjalanan pulang, Ji-uke mencoba mengatakan kepadanya bahwa terlepas dari tawaran pekerjaan itu, dia senang bertemu dengannya lagi. Namun, Hae-yong sudah tertidur. Ketika mereka sampai di rumahnya, mereka menemukan Wo-jae terkulai di luar pintu depan Hae-yong, dalam keadaan mabuk berat. Ji-uke ingin menelepon Yilin, tetapi Hae-yong tidak setuju. Ji-uke bertanya apakah dia masih belum melupakan Wo-jae. Dia mengatakan perasaannya dan situasi ini adalah masalahnya sendiri, membuat Ji-uke menjauh. Namun saat dia mencoba mengangkat Wo-jae, Ji-uke diam-diam kembali dan membantunya berdiri. Di pagi hari, Hae-yong tiba di kantor dan dipanggil oleh Yilin, yang tampak sangat serius. Kembali ke kantor, Gi-won memberitahu Ji-uke bahwa dia melaporkannya atas pelecehan di tempat kerja. Dia mendengar percakapan mereka tentang bagaimana Hae-yong akan disalahkan atas kesalahannya dan berasumsi bahwa dia menindasnya. Ji-uke berlari ke ruangan tempat Hae-yong diinterogasi dan diberitahu bahwa ia akan kehilangan pangkatnya. Di momen ini, ia menerobos masuk ke ruangan dan menyatakan bahwa ia bukan korban, ia adalah suami Hae-yong. Selanjutnya kita melihat penyelidikan atas insiden pelecehan di tempat kerja yang dialami Hae-yong. Dalam benaknya, ia percaya bahwa ini adalah rencana balas dendam besar-besaran dari pihak Ji-uke. Kemudian, Ji-uke memasuki ruangan dan menyatakan bahwa ia adalah suaminya. Para eksekutif menyadari bahwa ini adalah pertengkaran antar kekasih, bukan pelecehan. Di sebuah kamar rumah sakit yang mewah, Jae-yeon terbangun dari mimpi buruk tentang ayahnya yang kasar. Ia menemukan Gyu-hyun di sana, yang mengatakan bahwa ia pingsan. Jae-yeon bersikeras akan membalas budi Gyu-hyun. Salah satu perawat memberitahu Jae-yeon bahwa ia menggendongnya sampai ke rumah sakit dan sebelum pergi, Gyu-hyun sekali lagi meminta maaf atas stres yang ditimbulkannya. Kembali di kantor, Hae-yong dan Ji-uke mendiskusikan apa yang harus dilakukan. Ji-uke marah karena ia mengira Ji-uke telah mengadu. Untuk membuktikan bahwa ia mempercayai Ji-uke, Hae-yong memutuskan untuk melakukan trust fall. Ia mengira Ji-uke akan pergi, tetapi ketika ia tersandung dan jatuh, ternyata Ji-uke ada di sana untuk menangkapnya. Ia dan Ji-uke kemudian menghadapi konsekuensi skandal mereka saat sejumlah rekan kerja menanyai mereka tentang hal itu. Sesuai instruksi Hae-yong, mereka menggunakan sikap tidak tahu malu untuk melawan tuduhan tersebut. Namun, masalah mereka tidak berakhir di sana. Hae-yong diberitahu bahwa Bok Gi-un, pria yang melaporkannya, akan mengundurkan diri. Rekannya memberitahu Hae-yong bahwa Bok Gi-un mungkin ada hubungannya dengan keluarga Bok, keluarga Cheo. Dia dan Ji-uke mengunjungi rumah Gi-un dan kami mengetahui bahwa Ji-uke cukup mengenalnya dan ibunya. Dia meyakinkan Hae-yong bahwa Gi-un akan kembali bekerja, tetapi dia juga menegur Hae-yong karena tidak memasak makanan rumahan untuk Ji-uke. Kemudian, Hae-yong mengeluh kepada Ji-uke tentang hal ini. Komentar-komentar seksis inilah yang ingin dihindarinya. Ji-uke berjanji tidak akan membiarkannya kehilangan uangnya. Dalam perjalanan pulang, Hae-yong menyadari bahwa Ji-uke akan membutuhkan cincin kawin untuk dikenakan ke kantor. Namun, toko itu mengatakan kepadanya bahwa Ji-uke membeli cincin yang sebelumnya telah disewanya. Di pagi hari, Ji-uke sangat terkejut ketika ia menemukan pria misterius itu duduk di ruang tamunya. Pria itu mengungkit masalah istri Ji-uke dan bahkan menawarkan untuk menyingkirkannya. Ji-uke dengan dingin menegurnya dan kemudian bertanya apakah Bok Gi-ho adalah majikan pria itu. Pria itu berkata tidak, tetapi Ji-uke tidak mempercayainya. Ketika Ji-uke pergi, pria itu berbicara dengan seseorang di telepon yang memperjelas bahwa itu bukan Bok Gi-ho. Di pagi hari, Hae-yong bertemu Ji-uke di kantor dan memberitahu mereka bahwa mereka harus bekerja sama mulai sekarang. Ia melihat cincin di jari Ji-uke dan Ji-uke berbohong dengan mengatakan bahwa ia menyewanya. Seiring berjalannya hari, keduanya menerima beberapa komentar tidak pantas, yang tampaknya merupakan tradisi perusahaan. Setelah bekerja, Hae-yong terus bertanya-tanya mengapa Ji-uke mau membeli cincin itu. Ia bertanya-tanya apakah Ji-uke menyukainya, tetapi Hui Seong dan Jae-yeon menyarankan agar Ji-uke membelinya sebagai cincin pasangan dengan pacarnya. Jae-yeon kemudian mengungkapkan bahwa ia menyelesaikan kasus itu dengan Gyu-hyun dengan satu syarat. Gyu-hyun harus melakukan bakti sosial di panti asuhan. Gyu-hyun datang ke kantor untuk mendengar tentang konferensi pers yang mengejutkan. Karena mengira konferensi itu diselenggarakan oleh ayahnya, ia menyerbu ke sebuah ruangan untuk berdebat tentang hal itu, tetapi ia malah berhadapan dengan Hae-yong dan Ji-uke.
Ternyata, konferensi itu membahas masalah pelecehan anak yang telah mereka laporkan. Keduanya kemudian diundang untuk makan malam bersama keluarga pimpinan. Ji Uke mengenali Gyu Hyun dari panti asuhan dan kemudian melihat pria misterius itu berbicara dengan Gyu Hyun juga. Kilas balik menunjukkan bahwa Ji Uke meninggalkan jam tangan pintar yang merekam suara pria misterius itu setelah ia meninggalkan apartemennya pagi itu. Ia mendengar panggilan telepon pria itu yang menyebutkan sesuatu tentang memanfaatkan Hae-yong. Tentu saja, Ji Uke kini mengkhawatirkannya. Saat ini, dia mencoba mengatakan sesuatu padanya. Hae-yong bertanya apakah dia membeli cincin itu karena dia. Dia berkata, bagaimana jika aku yang melakukannya? Hae-yong berkata pekerjaannya terlalu penting, jadi jika perasaannya tidak terlalu dalam, dia harus menyimpannya untuk dirinya sendiri. Konferensi pun dimulai dan mereka berdua kemudian pergi makan malam bersama keluarga Bok. Wo Jae dan Yilin juga diundang. Bok Gi-ho mengajukan pertanyaan kepada Hae-yong tentang keluarganya, hampir seperti interogasi. Ketika topik beralih ke Ji Uke, dia menyatakan bahwa ayahnya adalah seorang pengecut yang menolak menyebutkan namanya. Ketika ditanya tentang Hae-yong, Ji Uke berkata bahwa sifatnya yang penuh perhitunganlah yang membuatnya tertarik. Bagi seseorang yang merasa tidak berharga, Hae-yong membuatnya merasa berharga. Setelah montase mereka semua mabuk, kita melihat Hae-yong bangun di samping Ji Uke. Namun, ada orang ketiga di ranjang, Wo Jae. Ketiganya berteriak di akhir No Game No Love edisi kali ini.